Selamat pagi anak-anak. Oke, anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Ibu rasa kalian siap ya? Kalau sudah siap berarti harus apa? Semangat. Coba kita mau tepuk semangat dulu deh, ya? Biar lebih semangat lagi. Yuk, tepuk semangat. 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 Oke, pasti anak-anak semangat sekali untuk belajar hari ini. Yuk, sebelum belajar jangan lupa bersyukur kepada Tuhan dengan cara berdoa. Yuk, tundukkan kepalanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Kau baik dalam hidup kami. Kau telah menolong kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat sampai pagi ini. Kami akan belajar, Tuhan berikan kami kepintaran, supaya setiap pembelajaran yang diberikan dapat kami ingat dan juga bermanfaat bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengetahui dan membuat pola bilangan. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu. Kita mau baca percakapan antara Ana dan Ibu. Kemudian ada dua ya percakapannya, Ana dan Ayah juga. Yuk, di halaman 62. Semua sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. Dengerin ya, sambil anak-anak baca juga di situ. Hari ini Ibu akan memasak sop. Ana membantu mengupas dan memotong sayuran. Ia mengupas 4 kentang dan 8 wortel. Setelah dikupas, kentang dan wortel dipotong-potong. Kemudian Dito mencuci sayuran yang telah dipotong. Ibu menyiapkan bumbu untuk memasak. Ibu mengambil 2 bawang putih, 6 bawang merah, dan 10 merica. Kata ibu, Ana, tolong kupas dan potong kentang serta wortelnya. Baik Bu, terima kasih Ana. Sama-sama Bu. Dito, tolong bantu Ibu, bantu cuci sayuran yang telah dipotong. Ya Bu, terima kasih Dito. Sama-sama Bu. Nah, di atas itu tentang cerita membantu Ibu memasak. Kemudian yang di bawahnya itu dibuat percakapan. Percakapan apa? Percakapan antara Ibu dan Ana, kemudian antara Ibu dan Dito tentang permintaan tolong dan tentang ucapan terima kasih. Oke, selanjutnya Ana juga membantu Ayah mengupas buah. Ayah mengupas 2 mangga, Ana mengupas 4 apel. Buah yang telah dikupas dicuci hingga bersih. Kata Ayah, Ana, tolong ambilkan mangga dan apel di meja. Baik ya, terima kasih Ana. Apakah kamu bisa membantu mengupas apel? Tentu saja ya. Terima kasih Ana sudah membantu mengupas buah. Setelah selesai, keluarga Ana makan bersama-sama. Ana bersyukur mempunyai keluarga yang rukun. Nah, anak-anak, kalau sudah baca tentang kegiatan yang dilakukan oleh Ana dan keluarganya, maka anak-anak pasti ingat tadi bahwa saat Ana membantu ibu membuat sayur sop ya, bahan-bahan apa saja yang diperlukan? Ayo, ingat nggak? Bahan-bahan apa saja? Ada wortel, apa lagi? Kentang, apa lagi? Bawang putih dan bawang merah. Kemudian ada merica. Anak-anak tahu merica itu apa? Merica itu bukan cabai, merica itu lada. Oke, sudah? Coba lihat di halaman 63 sudah ada gambar. Nah, coba anak-anak hitung berapa jumlah gambar yang ada di kotak masing-masing, kemudian diisi di kolom di bagian bawahnya. Contoh kentang ada berapa buah tuh? Kamu tulis di bawahnya ada berapa. Hitung dulu kemudian ditulis. Ya.
Ibu kasih waktu 1 menit. Kalian tulis. Setelah itu ada yang harus kita kerjakan. Sudah? Sudah apa belum? Kalau sudah, kita mau sebutkan nama benda mulai dari yang paling sedikit. Kemudian sebutkan jumlah benda sesuai dengan urutannya. Berarti sekarang kita mau sebutin dari yang paling sedikit nama benda. Benda apa yang paling sedikit? Oke, yang paling sedikit adalah bawang putih. Soalnya hanya ada 2. Bawang putih, kemudian apa lagi? Kentang. Kemudian apa lagi? Ayo. Apa lagi? Bawang putih, kentang. Terus ada bawang putih lagi. Setelah itu wortel. Dan yang terakhir adalah bawang merah. Kalau anak-anak yang suka membantu ibunya di dapur pasti tahu nama-nama dari bahan-bahan ini. Dan pasti juga tahu bentuknya seperti apa. Oke, sekarang berdasarkan susunan bilangan di atas dapat dituliskan titik-titik. Kalau ini susunannya seperti ini, berarti sekarang kita mau menyusunnya menggunakan angka yang ada pada benda-benda, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sop tersebut. Bawang putih ada berapa jumlahnya? Ya, benar, ada 2. Kentang ada berapa? Ya, 4. Kemudian bawang putih lagi ada 6. Kemudian apa lagi? Wortel ada 8. Bawang merah ada 10. Yuk kita sama-sama 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Oke, paham kira-kira? Anak-anak paham? Ini pola bilangannya seperti ini. Ya. Kalau belum paham, masih ada 1 contoh lagi. Ya. Ini longkap 2. Lihat nih. 2 ke 4 berarti ada berapa nih? 2, 4. Kan 2. Setelah 2, terus 3, 4. Berarti ada longkap 2 di sini. 4 ke 6 ada berapa lagi longkapnya? Habis 4, 5, 6. Sama, ada longkap 2 juga. Sekarang ke 8. 6 ke 8 berarti habis 6, 7, 8. Ya, longkap 2 juga. 8 ke 10. 8, setelah 8, 9, 10. Sama juga longkap 2. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan di gambar pada halaman 64. Ibu hapus ini ya. Oke, ibu hapus. Halaman 64. Perhatikan gambarnya. Itu ada gambar mangga, apel, jeruk, salak, dan tomat. Sekarang anak-anak coba hitung ada berapa jumlahnya di masing-masing kotak, kemudian tulis di kotak bagian bawah. Sebutkan nama benda mulai dari yang paling sedikit. Sebutkan jumlah benda sesuai dengan urutannya. Berarti sekarang kita mau sebutin nama bendanya dulu. Yang paling sedikit adalah tomat. Kemudian setelah tomat ada mangga.
Setelah mangga ada jeruk. Setelah jeruk ada apel. Setelah apel ada salak. Oke, sekarang kita mau, ini udah sebutin nama-namanya. Ada tomat, mangga, jeruk, apel, sama salak. Sekarang kita mau susun. Berdasarkan susunan bilangan di atas dapat dituliskan, kita urutin sesuai dengan urutannya, ya. Dari jumlahnya, dari yang paling kecil berarti tomat. Berapa tadi? 1. Mangga ada berapa tadi? 3. Jeruk ada berapa tadi? 5. Ya kan 5 kan? Kemudian apa itu? Apel ada berapa? 7. Salak ada berapa? 9. Sekarang 1 ke 3 ini ada berapa lengkapnya? Oke, kita hitung ya. 1. Setelah 1, 2, 3. Berarti lengkap 2. Ini juga sama, lengkap 2 juga. Anak-anak bisa hitung sendiri. Lengkap 2 juga. Ini dia. Oke. Sampai di sini kira-kira anak-anak paham? Paham ya? 1 ke 3 berarti ada 2 lengkapan. 1 tambah 1 ke 3 itu harus tambah 2. Nah, berarti 1 setelah 1, 2, 3. Habis 3 tambah 2 lagi berarti 4, 5. Terus tambah 2 lagi. Habis 5, 6, 7. Tambah 2 lagi berarti 8, 9. Nah, seperti itu. Sekarang coba anak-anak kerjakan yang ada di halaman 65. Yang ada di halaman 65. Itu dikerjakan. Sambil mengerjakan, anak-anak perhatikan di halaman 65 bagian bawah. Sambil mengerjakan, perhatikan yang ada di halaman 65 bagian bawah. Menentukan pola bilangan. Oke, sudah? 2 tempat pensil, 8 pensil, 8 buku tulis, 13 pena, 5 spidol. Susunlah alat tulis tersebut mulai dari jumlah yang paling kecil. Sekarang kita mau tulis yang paling kecil. Adalah angka 2. 2 tempat pensil. Kemudian setelah itu 5 spidol, 8 buku tulis, 11 pensil, kemudian 13 pena. Itu dia. Bagaimana pola bilangan pada alat tulis tersebut? Pola bilangannya 2 ke 5 berarti ada berapa? 2 ke 5, kita menghitung. 2 ke 5. Setelah 2, 3, 4, 5. Berarti ini pola bilangan 3. Ya? Karena dari 2 ke 5 itu kita harus melewati 3 hitungan. Ya? Ini 3. Setelah 2, 3, 4, 5. Sama, ini juga 3, ini juga 3, ini juga 3. Ya? Paham? Oke. Ini tentang mengetahui dan membuat pola bilangan. Sekarang kita akan belajar lagi tentang mempraktikkan cara meminta izin kepada orang tua. Ini mah gak usah dipraktikkan juga anak-anak udah tahu, ya kan? Masa iya gak tahu cara meminta izin dari orang tua? Kalau ada sesuatu mau pergi kemana-mana harus izin dulu. Mau main sama teman jangan lupa izin dulu. Mau jajan harus izin dulu, harus kasih tahu. Boleh nggak mak saya jajan ini?
Kalau nggak dibolehin ya nggak boleh, jangan maksa, jangan nangis, ya kan? Oke, sekarang perhatikan. Halaman 65. Sore ini Ahmad ingin bermain bola bersama teman-temannya. Ahmad meminta izin kepada ayahnya sebelum berangkat. Lihat percakapannya di halaman 66. Ayah, bolehkah Ahmad bermain sepak bola? Di mana kamu akan bermain, Ahmad? Di lapangan dekat taman, Ayah. Boleh. Dengan siapa kamu bermain? Titus dan Wayan, ya? Ya sudah, hati-hati di jalan. Jangan pulang terlalu sore. Iya, iya. Iya, ya. Terima kasih, Ayah. Ahmad berangkat dulu. Ahmad berangkat ke lapangan setelah mendapat izin dari ayahnya. Anak-anak dengar, dari percakapan di atas, kita diajarkan untuk apa? Sebelum mendapat izin tidak boleh melakukan hal yang diinginkan. Hal yang diinginkan oleh Ahmad adalah bermain sepak bola bersama teman-temannya. Nah, ketika dia sudah mendapat izin, baru dia bermain. Tapi kalau belum dapat izin, jangan lakukan, ya kan? Nah, seperti itu. Kenapa sih kita harus minta izin? Nah, itu aturannya ya. Kenapa kita harus meminta izin? Supaya orang tua tahu kalau kita itu sedang melakukan sesuatu. Jadi contohnya, kamu bermain, kamu nggak izin, ya kan? Kalau kamu bermain terus kamu nggak izin, mama kamu nggak tahu kamu lagi di mana. Tiba-tiba mamanya cari, bingung, kirain udah diculik, kirain udah pergi, kirain udah gimana-gimana. Biasanya yang namanya orang tua itu selalu ada rasa khawatir, ya kan? Anak saya di mana ini? Nah, seperti itu. Jadi kalau orang tua marah-marah, bukan berarti nggak sayang. Orang tua nggak izinin, bukan juga karena nggak sayang. Keadaan sekarang yang membuat kita harus tetap di rumah, dan juga kalau kemana-mana harus izin terhadap orang tua. Bukan cuma keadaan sekarang, kalau keadaan sebelumnya juga yang belum ada corona, kita juga harus izin kan sama orang tua. Apakah kalian terbiasa meminta izin ketika akan keluar rumah? Anak-anak terbiasa minta izin enggak? Jangan-jangan nggak pernah minta izin lagi. Kalau belum pernah minta izin atau selama ini nggak pernah minta izin, usahakan sekarang, mulai dari saat ini, anak-anak harus minta izin ketika keluar rumah atau melakukan sesuatu, ya. Kemudian, tulislah pengalaman kalian meminta izin ketika akan keluar rumah. Nah, ini dia. Kalian tulis di buku 2A. Tulislah pengalaman meminta izin. Pengalaman kalian meminta izin ketika akan keluar rumah. Kerjakan di buku 2A. Ini untuk hari ini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi besok. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan.